Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Intan Alfi Zahra. Saya Lahirian Asain. Dan saya Febriani Tri Astuti. Di video kali ini kami akan membahas sedikit tentang apa sih definisi dari gagal ginjal kronis, tanda dan gejalanya, pemeriksaan, dan penata laksanaannya. So, stay tune terus ya. Gagal ginjal kronik adalah gangguan fungsi di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme serta keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga menyebabkan uremia. Tekanan darah tinggi yang sulit dikendalikan. Yang kedua, kehilangan selera makan. Yang ketiga, penurunan berat badan. Yang keempat, ada gangguan tidur. Terus yang kelima itu ada sering merasa lelah. Yang keenam itu buang air kecil, lebih sering terutama di malam hari. Terus ada darah atau busa di urin. Terus ada kulit kering dan gatal berkepanjangan. Terus ada sering mengalami kram otot, mual dan muntah, pembengkakan pada kaki atau pergelangan kaki yang dapat memburuk. Yang terakhir ada sesak napas jika ada penumpukan cairan di paru-paru. Pemeriksaan penunjang gagal ginjal kronis diantaranya ada tes urin untuk mendeteksi endapan atau darah dan kristal di dalam urin yang tertentu. Dan yang kedua ada tes darah untuk mengetahui seberapa baik ginjal berfungsi. Dan adanya pemindaian yaitu CT scan, ronsen, dan USG untuk mengetahui lokasi tempat adanya batu ginjal. Oke, kita lanjut ke penata laksanaannya. Yang pertama ada hemodialisa, yaitu cuci darah. Cuci darah ini merupakan pengurangan cairan atau limbah berlebih di dalam ginjal. Dan yang kedua adanya transfusi ginjal. Transfusi ginjal merupakan prosedur atau pemindahan ginjal dari pendonor ke seorang yang penderita gagal ginjal. Transfusi ginjal merupakan prosedur pembedahan dari pendonor ke penderita gagal ginjal. Dan setelah didonorkan ginjal, penderita gagal ginjal memerlukan obat-obatan seumur hidup untuk mencegah adanya rejection atau penolakan dari organ baru. Dialisis peritoneal yaitu cuci darah melalui perut dan dibantu oleh selaput rongga perut. Perawatan kulit yang baik, jaga kebersihan, beri dukungan nutrisi, pantau adanya hiperkalemia. Pasien dengan diagnosa gagal ginjal kronis itu tidak boleh mengonsumsi makanan atau minuman yang tinggi kadar kalium. Karena jika mereka mengonsumsi makanan atau minuman yang tinggi kadar kalium, itu membuat ginjal semakin parah. Kaji status hidrasi dengan hati-hati. Di sini maksudnya kaji kadar hidrasi itu yaitu cairan yang masuk dan cairan yang keluar. Jika cairan yang masuk itu lebih banyak dari yang keluar, itu tuh perlu diwaspadai dugaan adanya edema. Jika cairan yang masuk itu sedikit dan yang keluar itu banyak, itu juga harus perlu diwaspadai adanya dugaan dehidrasi. Kontrol tekanan darah. Kenapa orang dengan penyakit GGK itu perlu juga mengontrol tekanan darahnya? Karena agar tidak terjadi resiko yang lebih parah lagi. Orang yang hipertensi itu juga merupakan salah satu gejala atau penyebab gagal ginjal kronis. Latih pelayan nafas dalam untuk mencegah terjadinya kegagalan nafas akibat obstruksi. Nafas dalam diperlukan untuk mengefisiensikan oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Jaga kondisi aseptik dan septik dalam prosedur perawatan. Itu dikhususkan kepada pasien yang telah melakukan operasi atau transplantasi ginjal atau transfusi ginjal. Itu perlu dilakukan agar si pasien itu terhindar dari segala macam infeksi. Observasi adanya tanda-tanda pendarahan ginjal itu kan perlu juga dilakukan jika si pasien telah melakukan operasi transfusi ginjal. Obat-obatan juga diperlukan untuk mengurangi atau meringankan penyakit tersebut. Contohnya seperti obat pengendali tekanan darah dalam golongan angiotensin converting enzyme atau ACE. Contohnya seperti captopril, dan obat dari golongan lain contohnya seperti amlodipin. Yang kedua, obat penurun kolesterol contohnya seperti
simvastatin, atorvastatin. Kedua obat ini berasal dari golongan statin. Ketiga, obat anemia. Contohnya seperti suplemen sangovitin dan sangobion. Yang keempat, obat mengurangi pembengkakan yaitu hidroxychlorotiazid. Dan yang terakhir, obat memperkuat tulang seperti kalsium laktat dan lain-lain. Sekian. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Sekian dari kami. Thank you. Arigato. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.